Nah, para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat menyatakan bahwa kita tidak boleh kalau ada khalifah, seandainya ada khalifah, maka kita tidak boleh memberontak kepada khalifah itu, meskipun khalifah itu adalah seorang yang fajir, meskipun khalifah itu adalah pelaku dosa besar, meskipun khalifah itu adalah seorang yang fasik, meskipun khalifah itu adalah orang yang zalim, tidak adil. Begitulah yang diteladankan oleh para ulama pada zaman dahulu. Mereka tidak mau memberontak, mereka tidak mau keluar dari khalifah, pimpinan tertinggi umat Islam, meskipun beberapa khalifah pada waktu itu bukanlah orang yang adil, bukanlah orang yang bertakwa. Ini supaya apa? Terandil fitnah. Jadi supaya mereka menghindarkan diri dari fitnah, karena kepemimpinan itu adalah sebuah keniscayaan. Kepemimpinan di kalangan umat Islam itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau diadakan, kalau kemudian mereka sedikit-sedikit kemudian melakukan pemberontakan, maka fitnah dan huru-hara, kalau istilah sekarang kegaduhan, ya, maka huru-hara, fitnah dan madharat yang akan terjadi itu lebih besar daripada kalau kita ya sudahlah, kita terima apa adanya. Khalifahnya seperti itu, ya sudah kita terima. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau khalifah itu nyata-nyata telah keluar dari agama Islam, kecuali kalau nyata-nyata khalifah itu telah murtad misalkan, maka kita berontak. Selama dia masih muslim, meskipun fasik, meskipun tidak adil, meskipun dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka sudahlah kita terima sambil sedikit-sedikit kita merayap, ya, bagaimana supaya bisa kita memperbaiki keadaan yang seperti itu. Nah, di sini disebutkan beberapa dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Hadis ini sering dipotong oleh orang-orang Hizbut Tahrir. Hadis ini ada dua penggalan, ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah man khala'a yadan min ta'ah laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Oleh orang-orang Hizbut Tahrir, bagian pertama dari hadis ini seringkali tidak disampaikan oleh mereka, sehingga kemudian hadis ini dipotong bagian keduanya saja, dan ini yang diviralkan oleh mereka, ini yang biasa diajarkan oleh mereka dengan membuang huruf waw, ya, sebelum man itu. Mereka biasanya mengatakan man mata langsung, seakan-akan hadis ini memang diawali dengan kata man, padahal hadis ini bunyinya apa? Wa man mata. Itu artinya ada redaksi sebelum hadis ini, ya, yang mereka buang. Mereka biasanya mengatakan man mata, barang siapa yang mati, walaysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati tanpa membaiat seorang khalifah, maka matinya adalah mati kafir, kata mereka. Padahal hadis ini ada redaksi yang mereka buang. Redaksinya seperti yang tertulis di makalah yang berada di hadapan panjenengan. Barang siapa mencabut baiatnya untuk membaiat khalifah yang ada, khalifah yang sah, di hari kiamat ia tidak memiliki alasan yang diterima. Dan barang siapa meninggal dalam keadaan demikian, tidak membaiat seorang khalifah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Kenapa orang-orang Hizbut Tahrir selalu membuang bagian pertama dari hadis ini? Karena mereka ingin mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mau memperjuangkan khilafah bersama mereka, barang siapa yang tidak membaiat khalifah Hizbut Tahrir yang ada di Inggris, itu bukan di negara Islam, yang sekarang dipegang oleh Atha Abu Roshtah. Jadi sekarang ini adalah khalifah ketiga. Mereka menyebutnya Amir. Mereka malu-malu untuk mengatakan ini adalah khalifah kami. Mereka tidak menyebutnya khalifah, tapi mereka menyebutnya Amir. Dan kedudukan pusatnya adalah di London, di Inggris. Dan sekarang ini adalah amir mereka yang ketiga, khalifah mereka yang ketiga. Khalifah yang pertama adalah pendiri Hatib Taqiyuddin An-Nabhani,
Kemudian setelah dia meninggal pada tahun 79 digantikan oleh seseorang yang bernama Abdul Qadim Zallum. Kemudian setelah Abdul Qadim Zallum mati digantikan oleh khalifah yang sekarang yang bernama Atha Abu Rashtah. Atha bin Khalil Al-Atha ibnul Khalil Abu Rashtah, yang apa istilahnya, istana atau kerajaannya atau pusat kekhilafahannya bukan di negara Islam tetapi di salah satu negara kafir di Eropa, yaitu London, Inggris, ya, di kota London di negara Inggris. Orang-orang hati ingin mengatakan bahwa barang siapa yang tidak membaiat khalifah mereka kalau mati pada saat ini, maka matinya mati kafir. Makanya mereka selalu menyebutkan hadis ini, man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak membaiat khalifah, dalam tanda kurung khalifah mereka, maka kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maka matinya adalah mati kafir. Padahal yang dimaksud hadis ini tidaklah seperti apa yang dipahami oleh mereka. Hadis ini makna yang sebenarnya ingin mengatakan kepada kita, ingin menjelaskan kepada kita bahwa jika ada khalifah, sekarang ada khalifah atau tidak? Nggak ada. Yang ada adalah khalifah versi mereka. Khalifah yang betul-betul khalifah kan tidak ada. Yang menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia kan tidak ada. Khalifah yang kata mereka ala minhajin nubuwah, itu khilafah ala minhajin nubuwah, itu khilafah atau pimpinan mereka yang mereka sebut amir, itu hanya amir bagi mereka, bukan amir, bukan khalifah bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadi hadis ini ingin mengatakan kepada kita, jika ada khalifah, kemudian ada seseorang yang tidak mau membaiatnya, seperti ketika ada khalifah Umar, khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Uthman, khalifah Ali, dan khalifah-khalifah setelahnya. Jika pada suatu masa ada khalifah yang sah, kemudian ada seseorang yang tidak mau berbaiat kepadanya, melakukan pemberontakan kepadanya, membangkang kepadanya, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maka matinya adalah mati jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan mati jahiliyah? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah mati yang menyerupai kematian orang jahiliyah. Bukan berarti kafir, tidak, tetapi dosa besar, kufrun duna kufur.